Sekarang saya lanjut ke pertemuan berikutnya dari materi pertemuan biaya standar dan analisis varians. Kali ini saya akan bahas tentang analisis varians. Nah, kalau kita bilang varian artinya apa? Variasi, bervariasi, beragam. Dan beragam itu biasanya kan ada apa? Kan ada penyimpangan. Jadi bisa dibilang kita menganalisis dari keragaman-keragaman atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, di sini kita akan hitung analisis varian dari biaya bahan baku standar tadi itu, biaya tenaga kerja langsung. Dan kita hanya akan mengenal bahasa sesungguhnya dan kapasitas standar gitu ya. Jadi kalau standar yang memang sudah dipedomankan dari awal, yang sudah direncanakan dan dianggarkan dari awal, dan sekarang kita akan bahas tentang bahasa yang sesungguhnya atau gampangnya adalah aktual atau yang memang terjadi saat itu. Jadi beda ya. Kalau yang sesungguhnya adalah yang memang terjadi saat itu, realnya seperti apa. Sementara kalau untuk standar itu adalah yang memang sudah dipedomankan dari awal. Yang sudah dijadikan acuan dari awal, sorry, dia jadi acuan dari awal. Oke. Nah, untuk analisis variannya itu kita menggunakan 3 model. Ada model satu selisih atau one way model, two way model, three way model. Jadi ada 2 selisih dan 3 selisih. Bahasanya adalah satu selisih, 2 selisih, dan 3 adalah TS total selisih. Nah, kalau yang ini karena dia dua model, maka akan dilihat dari dua faktor itu. Contoh, kalau untuk menghitung bahan baku, tadi kita lihat apa harga bahan baku sama kuantitasnya. Nah, sekarang kita bedah nih, karena dia sudah dua model selisih. Bahan baku kita lihat dari harga ya harga, kuantitas ya kuantitas. Kalau kita lihat dari selisih harga, formulanya adalah harga standar kurang dengan harga sesungguhnya atau yang real terjadi saat kegiatan produksi berlangsung dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Nah, untuk perhitungan selisih kuantitas atau SK, rumusnya itu adalah kuantitas standar yang sudah ditetapkan dengan dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standarnya yang sudah ditetapkan. Oke, untuk harga produk tersebut. Nah, untuk jam kerja untuk upah tenaga kerja. Nah, standarnya itu kalau misalnya tenaga kerja, faktor yang diperhatikan apa? Tarif upah dan jam kerja. Nah, jam kerja ini akan dianggap sebagai efisiensinya. Karena kan biasanya kalau misalnya uh, produksi melonjak harus harus apa namanya? Harus overtime. Nah, bagaimana caranya produksi meningkat, overtime tidak terjadi karena akan menambah biaya, itu akan disebut sebagai efisiensi. Salah satu tindakan efisiensi. Makanya itu ditulis sebagai selisih efisiensi upah. Oke, bagaimana formulanya? Formula untuk menghitung selisih tarif upah. Faktor yang dilihat adalah tarif upah. Tarif upah dengan cara saya singkat STU atau selisih tarif upah, yaitu adalah tarif upah standar yang sudah ditetapkan dikurang dengan tarif upah sesungguhnya yang terjadi saat itu kali dengan jam kerja sesungguhnya. Nah, selisih efisiensi atau selisih jam kerjanya yaitu atau saya singkat SEU, itu jam kerja standar saya kurangi dengan jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif upah standarnya. Gitu ya. Nah, ini perhatikan kalau misalnya kalian jeli, kalian bisa lihat ketika HST kurang HS, di sini adalah KS. Ketika KST kurang KS, di sini adalah HST. Gitu ya. KK, HHH, K gitu ya. Tolong diperhatikan untuk perhitungan yang seperti ini. Nah, yang terakhir adalah model 3 selisih atau three-way model. Nah, harga 3 selisih ini itu dipecah 3 macam, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Gitu ya. Nah, untuk model 3 selisih ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah ketiga kemungkinan ini kalian harus perhatikan dari informasi yang diberikan. Maka kita akan bisa menggunakan 3 model selisih. Yang pertama adalah ketika harga dan kuantitas standar itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas real sesungguhnya. Oke. Yang kedua, ketika harga standar lebih rendah dari harga real atau harga sesungguhnya. Akan tetapi, kuantitas standarnya itu bisa lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah ketika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya.
Tetapi kuantitas standarnya juga lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Oke. Ada ketiga kemungkinan untuk selisih tiga macam ini, metode model tiga selisih ini, yaitu dari selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga ataupun kuantitas. Nah, ketika harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya, ketika harga dan kuantitas standar, ini kemungkinan pertama ya, itu lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi harga dan kuantitasnya sama-sama lebih tinggi atau sama-sama lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Maka inilah formula yang digunakan. Oke. Nah, ini formula yang digunakan. Oke. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yang terjadi itu juga akan mempengaruhi ketika kuantitas dan harga bahan bakunya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Inilah formula yang digunakan. Jadi tolong diamati soalnya juga, informasinya seperti apa. Kemungkinan yang kedua adalah ketika harga dan kuantitas standar itu lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Ini untuk biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja. Nah, untuk kemungkinan yang kedua adalah yang kita bahas tadi, harga standarnya bisa lebih rendah dari harga sesungguhnya, dan kuantitas standarnya bisa lebih tinggi, jadi kebalikan. Kalau harga standarnya bisa lebih rendah, kuantitas standarnya itu bisa terjadi lebih tinggi dari kuantitas real atau sesungguhnya yang terjadi saat kegiatan dilakukan. Nah, ini bentuk formulanya ada dua. Kondisinya seperti apa formula ini dipakai adalah ketika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Akan tetapi kuantitas standarnya malah lebih tinggi dari kuantitas produksinya saat itu yang real aktualnya. Nah, kemungkinan dari kondisi yang ketiga adalah ketika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Akan tetapi, kuantitas standarnya malah lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Ini formula yang digunakan. Oke, jadi ketika kalian mau menggunakan model 3 selisih, misal diminta ada informasi soal, diminta untuk menggunakan model 3 selisih, maka kalian harus perhatikan kemungkinannya. Apakah harga dan kuantitas standarnya lebih tinggi atau lebih rendah, sama-sama lebih tinggi atau sama-sama lebih rendah dibandingkan dengan harga dan kuantitas aktualnya. Atau bisa jadi harganya malah lebih tinggi, harga standarnya lebih tinggi, kuantitas standarnya lebih rendah, atau malah kebalikannya, harga standar lebih rendah, kuantitas standarnya lebih tinggi dibanding dengan harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Kebetulan saya bikinnya bentuknya tabel, jadi akan lebih mudah terlihatnya. Akan tetapi kalau soalnya cerita, di situ dibutuhkan kejelian kalian, logika kalian, yang mana standar, yang mana sesungguhnya. Standar, kita kembali lagi ke pertemuan yang sebelumnya, standar itu berarti memang yang sudah dianggarkan, jadi pedoman sebelumnya, itu jadi patokan untuk aktivitas produksinya. Oke, sementara sesungguhnya itu adalah real aktual yang terjadi saat itu. Gitu ya. Jadi jauh berbeda ya. Kalau yang satu sudah ditetapkan, kalau yang satu lagi adalah yang memang aktualnya terjadi saat itu. Oke, asal kalian tahu konsep yang seperti itu untuk mengerjakan analisis varian harusnya gampang. Begitu juga dengan model 3 selisihnya. Oke, ada SH-nya berapa, SK-nya berapa, dan SHK-nya berapa. Jadi, laba terjadi ketika biaya standar jauh lebih tinggi, masih di atas dari biaya yang sesungguhnya, atau biaya sesungguh yang dikeluarkan itu lebih kecil dari biaya standar yang sudah ditetapkan. Kerugian akan terjadi ketika biaya sesungguhnya yang terjadi saat itu di atas dari biaya standar yang sudah ditetapkan. Jadi dua konsep itu kalian pegang, harusnya kalian udah bisa. Oke, ini tinggal memasukkan ke bentuk formulanya. Kalau tadi untuk tenaga kerja dan bahan baku, sekarang kita akan hitung selisih biaya overhead pabrik. Nah, kalau untuk menggunakan model satu selisih, biaya overhead pabrik ini, total selisihnya itu adalah BOP sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik yang real sesungguhnya terjadi. Yang dibebankan. Oke.
Ini metode dua selisih. Metode dua selisih kalian bisa pakai yang bagian yang atas atau yang bawah, ini sama aja. Oke, ada yang normal, kapasitas normal, balik lagi ke pertemuan sebelumnya, kapasitas normal seperti apa, dan kapasitas standarnya. Kapasitas normal berarti memang kapasitas yang terjadi saat itu, sementara kapasitas standar adalah kapasitas ataupun output yang memang yang ditetapkan perusahaan otomatis sudah harus buat. Saya akan kemungkinan menghasilkan kapasitas berapa untuk periode berikut ini. Oke, ini rumusnya untuk BOP sesungguhnya dikurang dengan BOP tetap kapasitas normal, ini kapasitas normal, ditambah BOP variabel pada jam tenaga kerja standar. Oke, untuk yang BOP yang ini mungkin saya akan jelaskan. Nah, untuk metode tiga selisih, hitunglah biaya overhead pabrik menggunakan model tiga selisih. Oke, maka tugasnya yang pertama adalah ini saya hitung menggunakan metode dua selisih. Saya minta untuk bahan baku dan tenaga kerja gunakan satu selisih. Biaya overhead pabrik menggunakan tiga selisih. Oke, hitunglah menggunakan tiga selisih. Dan saya minta kalian bedah ini yang sudah saya buat berdasarkan pemahaman kalian. 10.000 itu dari mana? Jadi gampangnya buat diketahuinya apa aja, ditanyakannya apa, khusus hanya untuk biaya overhead pabrik. Oke, saya minta ini dikerjakan sendiri, jadi saya bisa tahu kalian sudah paham atau belum. Kalau memang belum paham, saya akan ulang kembali. Tapi kalau memang sudah paham, saya bisa lanjut. Itu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita yang kelima, keenam ini ya. Keenam. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, tolong di WhatsApp ke saya. Oke, sampai ketemu semuanya.